Alhamdulillah al-malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua dan yang utama kepada diri khatib pribadi untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan semua kewajiban sekaligus meninggalkan seluruh yang diharamkan. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi akhir zaman, suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua adalah umat yang kelak akan memperoleh syafaat dari beliau pada yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Izinkan pada khutbah Jumat kali ini khatib akan memberikan wasiat. Tema khutbah dengan judul nasihat untuk orang yang masih meremehkan sholat. Pentingnya kiranya kami membahas perkara sholat. Sebagian dari kita kadang memperhatikan ibadah lain, tetapi melupakan sholat 5 waktu. Di bulan Ramadan sebagian kita berpuasa sebulan penuh, tetapi tidak sholat atau sholatnya bolong-bolong. Ketika datang Idul Adha atau Idul Fitri, kita tidak datang ke masjid untuk sholat, walaupun kita melaksanakan ibadah kurban atau ibadah silaturahim. Yang punya rezeki banyak, rajin sedekah, tetapi malas untuk melaksanakan ibadah sholat. Bahkan ada yang mengatakan, yang penting saya sudah berbuat baik, sering bantu orang, sering meminjami duit kepada yang membutuhkan. Padahal orang yang menyatakan seperti ini adalah orang yang kurang dalam memperhatikan ibadah sholat. Kita akan lihat bagaimana kedudukan sholat di dalam agama Islam, agar kita, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Juntinyuat yang berbahagia, semakin sadar akan pentingnya sholat sehingga bisa terus menjaganya. Yang pertama, sholat adalah tiangnya agama Islam. Dalam hadis Mu'adz radhiyallahu anhu disebutkan, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-sholah wa dirwatus sanamihi al-jihad. Pokok perkara adalah agama Islam, tiangnya agama adalah sholat, dan puncak perkaranya adalah jihad. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.
Yang namanya tiang suatu bangunan jika ambruk, maka ambruk pula lah bangunan tersebut. Sama halnya dengan bangunan Islam kita. Kalau sholatnya kita jelek, maka ambruknya bangunan agama Islam kita. Sebagaimana sebuah hadis mengatakan, as-sholatu imaduddin, faman aqoma faqad aqomaddin, faman tarokaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan ibadah sholat, maka tegaklah agama Islamnya. Dan barang siapa yang meninggalkan ibadah sholat, maka hancurlah agamanya. Yang kedua, sholat adalah amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah ketika kita ada di alam mahsyar. Amalan seseorang bisa dinilai baik buruknya apabila dinilai dari ibadah sholatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu, fa in soluhat soluha kulluhu, fa in jasad pasada kulluhu. Sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila ibadah sholatnya baik, maka baiklah seluruh amal yang lainnya. Dan apabila ibadah sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amal sholat yang lainnya. Dalam riwayat lain, kemudian zakat pun akan diperhitungkan seperti itu. Kemudian yang lainnya akan diperhitungkan seperti itu. Intinya ibadah sholat adalah panglimanya ibadah kita sebagai muslim. Yang lainnya adalah pasukan. Kalau panglimanya kuat, maka pasukannya akan kuat. Kalau panglimanya hancur, maka pasukannya akan kalah atau hancur dari peperangan. Yang ketiga, sholat adalah bagian daripada rukun Islam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa shaum Ramadan." Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi kepada bahwa tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Dan yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, saking pentingnya sholat, keluarga pun diajak untuk sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya." Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi, dan ia menyuruh keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu an, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Murru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'asri sinin wa farriqu bainahum bil madaji'." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Saya yakin kalian sudah lebih dari 7 tahun.
Jadi kalau guru, orang tua kalian memerintahkan kalian untuk sholat, berarti mengamalkan hadis nabinya. Kemudian pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Kalian sudah lebih dari 10 tahun, belasan semua. Jadi berhak Pak Ferdian memukul kalian kalau meninggalkan sholat. Guru-guru yang lain berhak memukul kalian. Kalau ada HAM yang tidak menerima, ada hadisnya. HAM bisa dilawan dengan hadis Nabi. Karena sholat itu begitu penting dan punya kedudukan dalam Islam. Yang meninggalkannya pun diancam dengan hoya. Apa itu hoya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'u syahawata fasawfa yalquna ghayya illa man taba wa amana wa amila sholiha. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh. Quran surat Maryam ayat 59. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ghoya dalam ayat tersebut adalah sungai di dalam neraka jahanam yang makanannya sangat menjijikkan, yang tempatnya sangat dalam. Dalam hadis, orang yang meninggalkan sholat diancam keras. Sahabat Buraidah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafaro. Perjanjian antara kami agama Islam, kata Nabi, dengan mereka orang kafir adalah sholat. Maka barang siapa meninggalkannya, maka dia adalah orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Jadi jelas perjanjian kita mukmin dengan orang kafir adalah pelaksanaan ibadah sholat. Kita ngaku mukmin, KTP-nya mukmin, ibu bapak kita mukmin. Ketika kita tidak sholat, dalam hadis ini Nabi mengatakan kamu, kita semua yang tidak sholat adalah kafir, walaupun semua datanya mukmin. Naudzubillah min dzalik. Biasanya orang yang meninggalkan sholat adalah kita-kita yang karena dialasi dengan kemalasan, dengan berbagai macam alasan, sehingga ada nyanyian nasidariah, subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Alasannya banyak. Subuh tangye awan, duhur lagi enak bal-balan, asar kagok balik teka rumah males sholatnya, maghrib kepegelen turu langsung. Itulah alasan orang-orang yang meninggalkan sholat, dasarnya adalah malas. Dari Abdullah ibnu Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan yang artinya, siapa yang menjaga sholat, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan kelak. Nanti di hari kiamat, ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hasan. Ibnu Qayyum rahimakumullah menjelaskan, siapa yang sibuk dengan hartanya sehingga melalaikan sholatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Qarun. Siapa yang sibuk dengan kerajaannya, dengan jabatannya, dengan pangkatnya, sehingga melalaikan sholatnya, maka ia akan dikumpulkan dengan Raja Fir'aun. Siapa yang sibuk dengan kekuasaan sehingga melalaikan sholat, maka ia akan dikumpulkan bersama Haman, salah satu menteri dari Fir'aun.
Siapa yang sibuk dengan perdagangan sehingga melupakan dan melalaikan sholatnya, maka ia akan dikumpulkan dengan sahabat yang munafik yang namanya Ubay bin Khalaf. Jangan remehkan sholat. Sekali lagi anak-anakku, jangan remehkan sholat. Ibnu Qayyim Az-Zawji sampai-sampai mengatakan bahwa meninggalkan sholat itu lebih parah dari melakukan dosa besar lainnya. Mabuk, zina, selingkuh, membunuh masih lebih berat meninggalkan sholat. Maka hayu jagalah sholat kita. Jika kita dalam keadaan sibuk bagaimanapun, sholat tetap kita tunaikan. Bahkan jika dalam keadaan lupa atau tertidur, lantas ingat, maka sholatlah ketika ingat dan sadar, walau waktu sholat telah habis. Namanya sholat qadha. Asalkan jangan menjadi sebuah kebiasaan dan kesengajaan, sehingga menjadi sebuah rutinitas. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua pertolongan, petunjuk, hidayah, taufik, dan kenikmatan agar kita bisa istiqomah menjalankan ibadah sholat 5 waktu secara rutin dengan kesadaran kita sendiri, tanpa harus dikoprek-koprek oleh orang tua, tanpa harus disuruh-suruh oleh guru. Kita laksanakan sholat dengan penuh kesadaran diri ketika sudah datangnya waktu sholat. Amin, amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usolli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah al-aliyyil adim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin adim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fa'surna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amma siwak. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judami wa min syai'il asqam. Allahumma aksin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.